Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita beraktivitas di warung sembako ya. Ini sekitar jam 6 ya, jam 6 pagi. Sekarang tuh udah terang banget ya. Sekarang saya mau buka warung sembako saya yang di rumah teman-teman ya. Kita mulai aktivitas pagi ini dengan penuh semangat ya, tapi kita harus berdoa dulu sebelum kita memulai usaha kita ini ya. Dan alhamdulillah pagi ini warung sana tuh udah buka ya, tinggal warung yang di rumah teman-teman. Biasanya pagi hari itu sebelum saya membuka warung saya tuh selalu ya seperti biasa teman-teman, memohon dulu kepada Yang Maha Kuasa agar usaha saya tuh lancar gitu ya, dan selalu penuh berkah tentunya ya teman-teman, terhindar dari segala yang tidak kita harapkan gitu ya. Pagi ini saya akan mulai membuka rolling ya. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Mari kita semangat usahanya supaya mendapatkan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah ya teman-teman. Ini mudah aja sih membuka rollingnya ya, karena tidak banyak yang harus dibuka-buka gitu ya. Akhirnya segini aja karena ini luas tempatnya juga sedikit aja teman-teman, kira-kira ukuran 4 ke 5,5 gitu ya, gitu, atau 3 kali 4,5 gitu ya, 3 ke 5,5 gitu ya warung saya ini teman-teman. Seperti itu. Bismillah ya, kita mulai lagi aktivitas pagi ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita mau memulai usaha di rumah ya. Usaha rumahan, usaha warung sembako. Usaha warung sembako kecil-kecilan di rumah, modal seadanya ya teman-teman. Kita buka pintu rezeki kita ya, kita sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa-doa yang mudah yang kita hafal ya teman-teman. Berdoa itu sangat penting ya, untuk supaya kita itu mendapatkan keberkahan dalam usaha teman-teman ya. Kita pun berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Saya tuh biasanya gitu membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas 3 kali gitu ya, dan Al-Falaq juga, Al-Nas juga ya, dan ayat kursi gitu teman-teman ya. Dan kita itu pagi-pagi hari memang seperti itu ya, lebih baik seperti itu, kita memohon yang terbaik ya dari Allah Subhanahu wa taala teman-teman, seperti itu. Ini hanya sharing aja kebiasaan saya pagi hari ya, sambil komat kamit dalam hati juga teman-teman ya. Usaha warung sembako di rumah, usaha modal kecil ya, usaha cocok banget bagi IRT yang ingin punya penghasilan tambahan di rumah teman-teman. Meskipun modal kita belum banyak ya, modal seadanya, tapi alhamdulillah bagi saya itu bersyukur sekali ya teman-teman, punya usaha di rumah itu rasanya senang banget ya. Ini usaha yang saya idam-idamkan dari dulu ya, pengen banget deh punya usaha warung sembako di rumah gitu. Kita bisa sambil ngapain aja di rumah tapi tetap bisa berpenghasilan gitu ya teman-teman. Kita bisa sambil masak, sambil mengerjakan pekerjaan di rumah, tapi tetap berpenghasilan produktif gitu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah kesampaian di tahun ini teman-teman ya, meskipun ya modal saya belum banyak, barang-barang saya pun masih seadanya seperti ini, namun ya alhamdulillah cukup aja ya sementara ini teman-teman, segini dulu ya. Dan nanti mungkin kedepannya kita insya Allah akan tambahkan lagi barang-barang lainnya yang memang dibutuhkan pelanggan di sekitar sini teman-teman. Usaha warung sembako rumahan ini sekarang tuh jadi primadona banget ya, di mana-mana teman-teman. Pasti banyak sekali yang membuka usaha baru, usaha warung sembako ini ya teman-teman. Yang mempunyai satu pun ingin punya dua gitu ya. Yang bekerja di warung sembako pun ingin membuka sendiri gitu ya. Jadi sangat rekomen banget ya usaha sembako ini teman-teman. Kita bisa menjalankannya dengan mudah di rumah ya. Kita bisa sambil ngomong anak, menjaga warung gitu. Kita sambil aktivitas lain, misalnya membuka usaha juga di rumah, usaha apapun, entah itu fotokopi ataupun konter ataupun permak gitu kan ya. Kita bisa usaha sambil jaga warung sembako. Banyak sekali yang menganggap remeh usaha warung sembako ini ya, karena kelihatannya itu keuntungannya sedikit banget gitu ya. Dan
apa jam kerjanya pun tidak terbatas waktunya gitu. Jadi mungkin istirahatnya kurang ataupun memang tidak ada liburnya gitu. Jadi ada sebagian orang yang sangat merendahkan usaha warung sembako gitu ya. Namun bagi kami para pemilik warung mungkin ini mewakilkan juga isi hatinya teman-teman ataupun saudara-saudara saya gitu teman-teman ya, yang pernah disepelekan karena mempunyai usaha warung sembako gitu ya. Karena usahanya itu warung sembako seperti itu, dan biasanya yang memiliki usaha warung sembako itu identik sekali dengan berpendidikan rendah gitu, orang kampung gitu ya teman-teman, dan hanya modalnya sedikit gitu ya. Dan banyak sekali sih yang berhasil dari modal sedikit gitu ya. Contohnya itu salah satu di sini di daerah saya teman-teman, dia itu dulunya tuh sangat prihatin banget gitu ya, bahkan sering dijadi bahan apaan ya, bahan bulian gitu teman-teman. Saya tuh tahu banget dari awal dia nikah gitu ya, dia tuh jadi bahan bulian gitu. Dan masya Allah luar biasa ya kekuasaan Allah teman-teman. Buka usaha sembako gitu, awalnya sih ngontrak di rumah kontrakan gitu, terus dititipin juga ini ya, apa dari laundryan gitu teman-teman ya, titip jasa gitu ya. Bila ada yang mau ngelondri gitu dititipin di warung dia gitu, nanti setelah selesai juga dititipin juga sama laundrynya itu di warung dia, seperti itu teman-teman, terima jasa titip laundry gitu ya. Jadi waktu itu warung sembakonya itu seadanya ya, modalnya itu ya kecil-kecilan juga ya, sederhana gitu ya teman-teman. Namun sekarang cepat banget perputarannya ya, cepat banget perkembangannya. Mungkin rezekinya seperti itu teman-teman ya, namanya rezeki itu kan sudah diatur sama Yang Maha Kuasa gitu ya. Namun saya tuh tahu dari nolnya, tahu dari awalnya itu usaha sembakonya itu teman-teman ya, seperti biasalah gitu, namanya warung baru. Terus juga perantau juga baru ya teman-teman, baru nikah gitu ya. Dia tuh di bawah saya banget, masih muda banget teman-teman. Dan alhamdulillah ya, bertahun-tahun berjalan usaha warung sembakonya semakin berkembang, semakin berkembang. Namanya rezeki kan nggak ada yang tahu teman-teman, itu rahasia Allah. Dan mungkin keberuntungan berpihak kepada keluarga kecil itu ya, dan waktu itu memang belum dikasih momongan teman-teman. Nah setelah berjalan usahanya lumayan lancar, barang-barangnya pun semakin penuh, semakin banyak gitu ya. Alhamdulillah dikasihlah momongan gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah sekarang udah punya anak 2, jadi semakin berkembang usahanya ya teman-teman. Yang tadinya warungnya itu hanya ngontrak, sekarang alhamdulillah sudah dimilikinya gitu teman-teman. Ya namanya rezeki itu kan sudah ada yang ngatur ya teman-teman, tidak akan tertukar. Jadi ya usaha apapun yang penting kita serius menjalaninya, tekun ulet gitu, dan prihatin dari awal teman-teman ya. Insya Allah akan membuahkan keberhasilan ya teman-teman. Contohnya saya melihat di keluarga kecil itu yang awalnya sangat prihatin sekali, banyak disepelekan orang gitu ya, dan ternyata dia jadi bos besar sekarang itu ya. Warung sembakonya tuh besar banget ya teman-teman, masya Allah. Saya tuh kalau lihat ke warung dia tuh masya Allah senang banget ya teman-teman. Namanya rezeki kan memang sudah takdirnya seperti itu ya teman-teman, mungkin dimudahkan jalannya gitu ya. Jadi menurut saya biarpun berpendidikan rendah, yang penting bisa baca tulis gitu ya. Untuk memulai usaha warung sembako itu sangat bisa banget ya, sangat menjanjikan menurut saya ya, karena bukan hanya modal ijazah ataupun kepintaran ya, yang lulusan apa S2, S1, S3 gitu ya, tidak memerlukan seperti itu ya. Namanya usaha sembako ini memang identik dengan berpendidikan rendah, tapi alhamdulillah ya teman-teman, rezeki itu tidak hanya melalui ijazah ya, yang penting kita tekun dalam usaha, dalam merintis usaha gitu teman-teman. Dan kita pun selalu berprasangka baik kepada orang lain seperti itu. Dan alhamdulillah saya melihat dari situ, belajar dari situ, tidak semua orang yang berpendidikan tinggi sukses dalam karirnya ya. Apalagi yang berpendidikan rendah mungkin akan lebih sulit lagi karena kurangnya pengalaman ataupun
terbatasnya pergaulan gitu ya teman-teman. Yang berpendidikan tinggi aja mungkin kesulitan mencari pekerjaan, namun yang berpendidikan biasa aja, orang kampung tapi bisa sukses dalam mengelola usaha teman-teman, seperti itu kan sudah ditakdirkan seperti itu ya teman-teman. Ini mohon maaf ya teman-teman, mungkin ada yang tersinggung dengan perkataan saya, tapi ini motivasi untuk diri saya sendiri ya teman-teman. Tidak semuanya orang yang berijazah tinggi itu sukses dalam usahanya ya. Yang berpendidikan rendah pun bisa ya lebih tinggi dari orang yang berpendidikan tinggi itu usahanya ya teman-teman, seperti itu. Jadi jika ada orang yang menyepelekan usaha warung sembako, menurut saya kasihan banget ya gitu kan. Ini kan usaha yang sangat prospeknya bagus banget ya teman-teman, seperti itu. Banyak kok yang berhasil dengan awalnya modal kecil tapi dia membeli semua keinginannya dengan mudah ya teman-teman. Ya memang usahanya kecil-kecilan seperti ini, tapi dengan berjalannya waktu ya, dengan kita sukses melewati proses gitu, insya Allah akan berhasil ya teman-teman. Ya memang semua tuh butuh waktu ya, butuh ketelatenan, butuh keseriusan, butuh semuanya tidak mudah deh pokoknya ya. Mungkin orang-orang yang sukses pun seperti itu teman-teman ya. Ini bercerita tentang real kehidupan saya dan orang yang saya ceritakan itu teman-teman. Mereka tuh di awal tuh sangat dibully orang ya, banyak dibully orang pokoknya ya, tapi ternyata rezekinya bagus melalui usaha warung sembako ini ya teman-teman. Meskipun ya pendidikannya sederhana aja, paling ya SMP teman-teman ya, ataupun SD gitu, tapi Masya Allah ya, namanya rezeki itu kan sudah di tangan, sudah digariskan seperti itu. Saya tuh ingin sekali ya kepada orang-orang yang suka membeli orang itu, kayaknya sombong banget gitu ya orang tersebut ya. Toh Allah bisa menjatuhkan dirinya itu lebih rendah daripada orang yang dihinanya teman-teman. Ini cerita saya, jadi saya tuh sedikit curhat juga ya di sini ya teman-teman ya. Namanya orang tuh jangan selalu menyepelekan orang gitu ya. Meskipun berpendidikan tinggi namun tidak ada etika, tidak ada sopan santun, tidak ada menghormati orang lain ya. Kesannya itu bagaimana ya, itu tidak ada artinya teman-teman ya. Jangan jadi patokan karena pernah kuliah, punya gelar ini itu, tapi kepada orang lain kayaknya merendahkan banget gitu ya teman-teman. Ya namanya orang hidup tuh pasti roda berputar ya, tidak selalu di bawah, tidak selalu juga di atas. Mungkin kita sekarang saatnya direndahkan orang, nanti suatu saat mungkin terbalik ya, orang tersebut yang akan direndahkan orang juga ya. Tapi jangan sampai kita yang membalasnya seperti itu teman-teman ya. Biarkan orang yang berbuat jolim kepada kita itu Allah yang membalasnya ya. Mungkin akan lebih pedih, lebih kejam, lebih sakit daripada kita yang dihinanya, seperti itu teman-teman. Ini jadi ngomong apa ya, jadi ngeler ngidul, tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini sharing cerita kehidupan nyata gitu teman-teman ya. Banyak di antaranya yang mungkin seperti itu ceritanya, seperti yang saya alami teman-teman. Oke, lanjut lagi ke pembahasan tentang warung sembako ya. Warung sembako ini jangan dianggap sepele ya, karena ini kita menyediakan barang-barang yang memang sangat dibutuhkan semua kalangan ya teman-teman. Ini usaha yang sangat menjanjikan asal kita bisa mengelolanya dengan baik ya. Manajemen keuangan pun bisa dikelola dengan baik, pasti kita akan merasakan keberhasilan ya teman-teman. Yang intinya itu kita harus sabar, telaten, ulet dalam mengelola usaha ya. Usaha warung sembako rumahan ini sangat membantu orang banyak ya menurut saya teman-teman. Mungkin tetangga kita itu tidak kesulitan lagi mencari gas LPG karena jaraknya yang begitu dekat dengan rumahnya. Dan tetangga kita itu tidak kesulitan lagi mencari sabun colek, sabun cuci, sabun mandi saat mereka membutuhkannya, saat buru-buru gitu, karena tersedia di warung kita ya. Dan itu menurut saya sangat membantu orang banyak ya. Bukan hanya soal keuntungan, kita pun mungkin mendapatkan satu hal kebaikan ya teman-teman. Membantu orang, mempermudah kebutuhan orang gitu ya, insya Allah mendapatkan pahala kebaikan ya teman-teman. Meskipun mereka membeli ya memang seperti itu, kita pun istilahnya itu memudahkan orang dalam mencari kebutuhannya ya. Jadi para pelanggan itu tidak usah jauh-jauh mencari micin gope, mencari sabun 500, mencari
pewangi 1000 gitu kan ya. Mungkin pelanggan itu kan macam-macam ininya ya, ekonominya. Mungkin ada yang kuat beli satu lusin ya, mungkin hanya ada yang kuat hanya beli satu saset aja, seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman cerita saya kali ini, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.